Nah, dari sini menurut saya ada yang aneh ya, yaitu ketika pada saat lalu Surya Paloh tiba-tiba mendeklarasikan Anies Baswedan yang konon katanya sih dijadwalkan tanggal 10 November, tiba-tiba diajukan ke 3 November. Nah, ternyata di situ ada berita seperti ini, yaitu ternyata dari Sudirman Said, Nasdem buru-buru deklarasikan Anies takut keburu ditetapkan tersangka oleh KPK. Di sini akhirnya yaitu sudah rahasia umum lah kalau AHY adalah cawapres dari Anies Baswedan. Tiba-tiba di penghujung Surya Paloh ungkap alasan pilih Caimin jadi cawapres Anies Baswedan. Nah, di situ kebetulan atau tidak ya dibarengi dengan berita yaitu KPK buka peluang periksa Caimin terkait kasus korupsi di Kemenaker tahun 2012. Di sini berarti pada saat zaman SBY ya. Itu memang Caimin sempat menjadi menteri di era SBY pada waktu itu. Nah, di sini kebetulan atau bagaimana ya? Kok hampir bersamaan? Yaitu ketika Anies pada waktu lalu itu menurut Sudirman Said yaitu takut keburu ditetapkan tersangka oleh KPK. Ini sangat lucu dan juga sangat mengherankan sekali ya, dimana kedua capres dan cawapres ini kok ada kaitannya dengan KPK. Nah, saya penasaran ya, kira-kira beritanya seperti apa sih kok sampai seperti ini? Ini terbitkan pada 1 September 2023. Berarti ya setelah Anies yaitu memilih Caimin lah sebagai cawapres pendampingnya, tiba-tiba isu KPK buka peluang periksa Caimin terkait kasus korupsi di Kemenaker itu tiba-tiba muncul. Apakah ini ada desain, ada rencana besar di balik semua itu? Kita tidak tahu lah. Kita hanya netizen yang fungsinya hanya menggelar tikar, nonton, ya seperti itu saja. Di sini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membuka peluang pemeriksa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia TKI di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja Kemenaker pada tahun 2012. Pelaksana tugas PLT Deputi Penindaan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan opsi pemanggilan tersebut muncul dikarenakan kasus dugaan korupsi terjadi di masa jabatannya sebagai Menteri Tenaga Kerja Kemenaker. Caimin saat itu menjabat sebagai Menaker periode 2009-2014 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi, jika tentu melakukan pemeriksaan sesuai dengan tembusnya waktu kejadian. Waktu kejadiannya kapan? Jadi kita dapat laporan dan laporan itu tidak lanjuti. Kemudian sesuaikan dengan tembusnya kapan. Kalau kejadiannya tahun itu, ya siapa yang menjabat di tahun itu? Kata Asep di gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Ini menurut saya mengada-ngada ya. Apalagi juga kejadiannya sangat lama sekali, sudah 11 tahun yang lalu loh. Kok baru saat ini ketika Caimin dipilih sebagai cawapres pendamping Anies Baswedan. Dia menuturkan opsi pemanggilan tidak hanya dialamatkan kepada Caimin, namun juga semua pejabat di lingkungan Kemenaker di saat terjadinya dugaan tindak pidana korupsi terkait. Semua pejabat di tempus itu dimungkinkan bisa minta keterangan. Kenapa? Karena kita harus mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya, ujarnya seperti dikutip dari Antara. Di sini sudah ada 3 tersangka. Sebagai informasi, KPK hingga saat ini sudah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker tahun 2012. Sudah ada pihak yang menetapkan sebagai tersangka. Setidaknya ada 3 orang, kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Senin 21 Agustus 2023. Ali juga membenarkan saat dikonfirmasi bahwa pihak yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi terdiri dari 2 aparatur sipil negara ASN dan 1 pihak swasta. Ya betul, ASN 2 dan swasta 1 orang, ucapnya. Apakah di sini yaitu dideklarasikannya Caimin sebagai cawapres, yaitu apakah hampir sama dengan berita yang ini, yaitu takut keburu ditetapkan tersangka oleh KPK? Ya, kita hanya bisanya menduga-duga lah, tapi kita lihat perkembangan lebih lanjut ya di situ. Nah, di sini bahkan juga yaitu Anies dan bahkan juga dengan Caimin sudah dideklarasikan. Di sini bahkan di gedung yaitu di sini bertuliskan deklarasi Capres Cawapres 2024. Ini bahkan juga dikomentari oleh Kang Manto 123. Jadi tuh bareng. Coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Ya, sangat sedih sekali. Padahal dulu juga sering kali ya bersama dengan AHY dimanapun Anies pergi, di situ ditemani oleh AHY. Tiba-tiba ya
langsung ditinggal begitu saja ya. Ya, semua komentar-komentarnya seperti ini ya. Memang sangat banyak sekali momen bersama Anies Baswedan dan juga AHY tiba-tiba langsung ditinggal. Wah, deklarasi petugas Bang Surya Paloh. Pak Imin bakul duren, koalisi bakul kata-kata, yang penting bisa cuan. Moga ada bandar yang mau biayain. Pasti banyak Kang. Mereka sedang meratapi nasib. Sakit banget loh. Ya seperti inilah itu admin aneh yang posting sama wah. Bahkan dari sini, yaitu dari Populis. Di sini ada berita Nasdem buru-buru deklarasikan Anies takut keburu ditapkan oleh KPK. Di sini jubir Anies Baswedan Sudirman Said belak-belakan mengakui bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK berusaha menjegal Anies agar tidak maju Pilpres 2024 mendatang. Penjagalan itu menurutnya dilakukan oleh KPK dengan cara mentersangkakan Anies dalam kasus dugaan korupsi Formula E. Ketua KPK Firly Bahuri disebut-sebut ngebet ingin menetapkan ex-gubernur DKI Jakarta itu sebagai tersangka, meskipun proses penyelidikan masih kekurangan bukti. Oleh karena itu, menurut Sudirman, Partai Nasdem segera mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Ia menyebut Surya Paloh tidak mau KPK lebih dulu mentersangkakan Anies. Pada akhirnya September, terus-menerus muncul isu bahwa KPK akan memaksakan mentersangkakan Anies. Karena itu, meskipun waktu itu Pak Surya Paloh dalam keadaan kurang sehat, beliau kembali ke Jakarta untuk mendorong supaya deklarasi segera dilakukan di 3 Oktober. Itu menjadi tanggal penting, konon KPK ingin memaksakan Pak Anies ditersangkakan, ujar Sudirman, dikutip dari YouTube Karni Ilyas Club pada Jumat 10 Februari 2023. Nah, dari sini kan akhirnya ketahuan ya, yaitu yang menjegal Anies Baswedan itu ternyata tidak ada. Yang ada adalah yang menjegal Agus Harimurti Yudhoyono ternyata dari Koalisi Perubahan sendiri. Akhirnya saat ini juga AHY tidak menjadi capres Anies Baswedan, dan bahkan juga saking geramnya baliho-baliho bahkan juga dicopot semua. Dan juga bahkan Anies dijuluki sebagai pengkhianat oleh Demokrat dan bahkan juga dari petinggi Demokrat, yaitu Pak Susilo Bambang Yudhoyono, bahkan menyebut Demokrat kena perang oleh musang berbulu domba. Ya, Anda bisa menilainya sendirilah. Dan apapun itu, pada Pilpres mendatang, semoga saja masyarakat Indonesia tidak terkotak-kotak pada waktu lalu, tidak terpolarisasi seperti Pilpres-Pilpres sebelumnya, dan semoga saja Pilpres 2024 aman, berjalan dengan lancar, sesuai rencana, dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil.